Shalom Charis Kids, selamat hari Minggu. Hai Karina, apa kabar? Kabar baik Kak Pinkan, kabar kakak? Luar biasa baik. Karina, aku mau nanya dong, Karina kangen gak sih sama ibadah offline? Kangen banget Kak. Apa sih yang Karina kangenin dari ibadah offline? Yang pastinya sih kan kalau offline itu kita bisa ketemu sama adik-adik semua. Terus kita juga bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi walaupun kita kangen sama ibadah offline, sekarang kita cuma bisa ibadah online. Kita tetap harus persiapkan yang terbaik buat ibadah kita. Betul Kak, kita tetap harus semangat. Apa aja sih yang perlu kita siapin Karina? Adik-adik kita perlu siapin Alkitab, buku Charis Kids, dan perjamuan kudus ya, jangan lupa. Yuk kita sekarang sama-sama siapin barang-barangnya yuk. Kita hitung sama-sama ya Kak. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, yuk kumpul lagi. Kalian udah pada siapin semuanya? Kalau udah siap, kita bangkit berdiri. Nah, sekarang kita mau mulai ibadahnya sama-sama ya. Oke, Selamat beribadah. Shalom Charis Kids. Selamat hari Minggu Kak Iko. Selamat hari Minggu juga buat adik-adik semua. Sekarang nih kita lihat dulu siapa yang udah siap mau sekolah minggu. Coba angkat tangannya, semuanya berdiri dulu yuk. Yuk berdiri yuk. Ayo, yang udah berdiri sekarang sama-sama lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau berdoa dulu, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik. Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk hari yang baru. untuk hari yang baru Yang Tuhan beri. yang Tuhan beri. Sekarang Tuhan, Sekarang Tuhan kami mau untuk bersuka cita, bersukacita, memuji, dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi sama-sama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya Kak Iko ya. Ayo. Kita nyanyi sama-sama. Kita bilang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan
bersuka, bersorak karena kasih-Nya dalamku, dalamku dan hatiku pun berseru. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang terbaik untukmu. Oh, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang terbaik untukmu. Oh, ku datang, ya Tuhanku, naikkan pujian, bersuka, bersorak karena kasih-Nya dalamku, dalamku dan hatiku pun berseru. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Oh, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Puji Tuhan. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita sama-sama mau siapin hati kita. Kita mau menyembah Tuhan Yesus, kita mau bersyukur buat kasih-Nya Tuhan Yesus. Yuk sama-sama angkat kedua tangannya, tutup matanya. Kita mau naikkan pujian ini ya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku
Halo adik-adik Charis Kids. Saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Adik-adik di rumah boleh persiapkan elemen perjamuan kudus ya. Bisa roti, bisa crackers, dan juga bisa jus atau sirup anggur. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat Tuhan Yesus, anak yang paling kau kasihi yang telah mati untuk kami. Dan saatnya kami anak-anak yang Tuhan Yesus sayang, kami mau beritakan kematian Tuhan. Kami mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita angkat tubuh Tuhan dan sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib menjadi kesembuhan bagi setiap kami. Kami percaya oleh apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, kami semua menjadi sehat, kami punya tubuh yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat darah Tuhan, sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Kami percaya oleh darah Tuhan Yesus kami menjadi orang benar dan orang kudus. Semua dosa-dosa kami sudah Tuhan Yesus hapuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima janji warisan sebagai orang benar dan orang-orang kudus milik kepunyaan Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah menjadikan kami milik kepunyaan Tuhan Yesus. Kami percaya kami anak-anak kesayangan Tuhan Yesus yang telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus yang kudus dan benar. Dan kami percaya kami menerima janji warisan Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang benar dan orang kudus milik kepunyaan Tuhan. Kami percaya kami bersama seluruh keluarga kami semuanya sehat, kami semuanya diberkati berlimpah-limpah, dan kami juga percaya Tuhan Yesus akan selalu setia bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya, adik-adik Charis Kids yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Hai adik-adik Charis Kids, gimana kabarnya kalian hari ini? Kak Kris berharap kalian semua baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Sebelum kita memulai cerita Alkitab kita hari ini, yuk kita bersatu dulu dalam doa. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bisa sekolah minggu lagi dan mendengarkan cerita Alkitab. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat semakin mengenal kasih-Mu buat kami dan semakin melihat bahwa Engkau sanggup mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik, sebelum kita memulai cerita Alkitab kita hari ini, Kak Kris mau tanya dulu deh, siapa yang di sini pernah melakukan kesalahan seperti yang ada di gambar ini? Wah, mungkin banyak ya dari kita pernah melakukannya. Bahkan bukan hanya menumpahkan minuman saja. Kadang banyak sekali kesalahan yang kita buat
seperti misalnya menumpahkan makanan atau menjatuhkan benda yang bisa terpecah belah. Tetapi kalian sadar nggak? Seberapapun besar kesalahan kalian, seberapapun besar kesalahan kita, papa atau mama kita pasti tetap memaafkan dan tetap menyayangi kita. Nah, adik-adik Karis Kids, hari ini kita mau belajar untuk melihat bagaimana kasih dari Tuhan Yesus yang begitu besar dari suatu cerita di Alkitab yang bisa membuat kamu menjadi semakin percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat mengasihi kamu walaupun kamu pernah melakukan kesalahan. Cerita kita hari ini diambil dari Injil Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Kalian juga bisa sambil membacanya di Alkitab kalian ya. Nah, kita mulai cerita kita hari ini. Cerita hari ini bercerita tentang seorang perempuan Samaria yang telah membuat banyak sekali kesalahan dan bahkan ia memiliki 5 orang suami. Perempuan ini merasa hidupnya sudah sangat hancur dan ia tahu bahwa orang lain juga pasti menganggapnya seperti itu. Banyak sekali orang yang kecewa dan bahkan tidak menyukainya ketika mereka bertemu perempuan ini. Itulah kenapa perempuan ini selalu mengambil air di sumur pada siang hari yang panas supaya ia tidak bertemu orang banyak. Perempuan ini sangat malu untuk bertemu dengan orang banyak karena kesalahan yang dia buat sangatlah besar. Tetapi suatu hari sangat berbeda untuk perempuan ini. Ketika Tuhan Yesus sengaja datang ke sumur itu untuk menemuinya. Tuhan Yesus berbicara ketika bertemu perempuan Samaria tersebut dan meminta minum. Perempuan ini sangatlah terkejut karena pada saat itu orang Samaria biasanya tidak bisa berbicara dan bergaul dengan orang-orang Yahudi. Sedangkan Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Tuhan Yesus saat itu malah menghabiskan waktu dan berbicara tentang kasih karunia Allah dengan perempuan Samaria itu loh adik-adik. Perempuan ini mungkin berpikir, Tuhan Yesus tidak tahu bagaimana kondisinya dan kesalahan apa yang sudah ia perbuat. Tetapi Tuhan Yesus mengejutkannya karena ternyata Tuhan Yesus tahu bagaimana kehidupan perempuan ini. Tuhan Yesus bahkan tahu berapa banyak suami yang ia miliki. Dan Tuhan Yesus menjelaskan kepadanya kalau Tuhan Yesus adalah anak Allah. Hari itu adik-adik, perempuan Samaria yang tadinya hidup dalam penuh ketakutan dan rasa bersalah menjadi sadar kalau ternyata Tuhan Yesus yang adalah anak Allah tetap mengasihinya. Walaupun Tuhan Yesus tahu seberapa besar kesalahan yang telah perempuan Samaria ini perbuat. Sesuatu yang luar biasa terjadi pada hati perempuan Samaria ini. Sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, ia tidak pernah berbicara dengan siapapun. Ia terlalu takut untuk berbicara dengan banyak orang karena kesalahan yang sudah ia perbuat. Tetapi setelah ia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang mengampuni semua kesalahannya, seberapa besar apapun itu, ia bisa mempunyai kepercayaan diri dan keberanian untuk bangkit dan bisa mempunyai percaya diri lagi. Perempuan Samaria itu pun sampai berani untuk pergi ke kota-kota dan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang yang ia temui di sana. Ia menjadi kesaksian yang hidup dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena perempuan ini. Keren sekali adik-adik. Hidupnya pun juga berubah ketika menerima kasih dari Tuhan Yesus yang begitu besar. Perempuan Samaria ini pasti tidak akan hidup dalam dosa besar seperti yang pernah ia lakukan. Nah, adik-adik Karis Kids, kita sudah belajar hari ini tentang bagaimana kasih karunia Tuhan Yesus yang begitu besar sanggup mengubahkan hati seseorang. Hati yang tadinya penuh rasa ketakutan dan rasa bersalah bisa berubah menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu mengasihi bahkan ketika kita masih berdosa. Seperti perempuan Samaria tadi. Banyak kesalahan yang telah ia perbuat. Tuhan Yesus sudah mengasihinya dan mau menyelamatkan dia. Seperti yang tertulis pada Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Atau dalam bahasa Inggrisnya, but God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Hai Karis Kids. Tuhan Yesus mau mati untuk kita di atas kayu salib, bahkan ketika kita masih berdosa,
dan melakukan banyak kesalahan. Ia tidak menyelamatkan kita karena kita sudah berperilaku baik. Keselamatan yang ia berikan kepada kita bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena ia begitu sayang dengan kita, dengan Kak Kris, dengan adik-adik. Hari ini kita belajar satu hal. Seberapa besar pun kesalahan yang pernah kita lakukan, hal itu tidak akan membuat Tuhan Yesus menjadi berhenti mengasihi kita. Ia adalah Tuhan yang selalu mengasihi kita dan selalu mengampuni kita karena Ia sangat mengasihi kita. Tetapi kamu harus selalu ingat adik-adik, ketika kita tahu kita sudah dikasihi, kita jadi punya keinginan untuk tidak akan melakukan kesalahan secara sengaja. Karena ketika kita dikasihi, kita jadi mampu untuk mengasihi Tuhan dan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak dikehendakinya. Ingat, pengorbanan Tuhan Yesus untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan kita itu bayarannya mahal sekali loh. Tuhan Yesus harus memberikan nyawanya, ia harus menerima siksaan dan bahkan harus disalib buat mengambil tempat kita, tempat Kak Kris, tempat adik-adik, supaya kita tidak dihukum lagi. Betapa bersyukurnya kita untuk bisa belajar hari ini bahwa kasih Tuhan Yesus begitu besar untuk kita. Yuk, sama-sama kita hidup untuk selalu menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita dan mengucap syukur untuk setiap pengampunan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Amin adik-adik. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah belajar bahwa Engkau sanggup mengubahkan hidup kami. Sama seperti Engkau sanggup mengubahkan hidup perempuan Samaria tadi. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Nah adik-adik, sekarang kita kerjain aktivitas Charis Kids ya. Setelah adik-adik selesai, jangan lupa minta tolong papa dan mama untuk mengirimkan hasil kerja adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus mengasihimu. We are Charis Kids.